Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Diana dengan NPM 1200-2010-3, kelas manajemen 2C, dosen pengampu Ibu Ana Susana SEMM. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak dan menduduki urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk tersebut, terutama pada usia yang produktif, tentunya akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Arsyad berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan di negara berkembang. Dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan negara berkembang dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangat terbatas. Dengan kenaikan jumlah penduduk tersebut, jumlah angkatan kerja yang melebihi kapasitas lapangan kerja yang ada tentunya akan menjadi masalah besar, terutama pengangguran. Fenomena global yang terjadi di sebagian besar negara-negara di dunia ialah migrasi internasional, termasuk migrasi tenaga kerja yang dalam hal ini terus-menerus berkembang seiring hubungan yang terjalin antar negara. Hal ini dilakukan pemerintah guna mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, dikarenakan penciptaan lapangan kerja tidak bisa diimbangi dengan peningkatan angkatan kerja. Teori migrasi menurut Todaro, seseorang akan memutuskan untuk bermigrasi atau tidak tergantung dari present value dari pendapatan yang diperoleh dari proses migrasi tersebut, apakah positif atau negatif. Sedangkan karakteristik calon migran dapat dilihat secara spesifik seperti melalui ilmu pengetahuan dan keterampilan, umur, jenis kelamin, kepemilikan modal, dan hal lain yang relevan karena tingkat probabilitas akan sangat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Menurut Todaro, faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan sebagai pendorong seseorang untuk melakukan migrasi. Oleh karena itu, tenaga kerja akan cenderung untuk bermigrasi ke daerah yang memiliki banyak kesempatan kerja dengan upah yang lebih tinggi. Negara-negara dengan tenaga kerja yang banyak relatif memiliki upah pasar yang rendah, sementara di negara dengan tenaga kerja terbatas relatif memiliki upah yang tinggi. Perbedaan upah inilah yang menyebabkan pekerja dari negara yang penghasilannya rendah akan tertarik untuk pindah ke negara yang menawarkan penghasilan yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi. Terdapat dua motif yang melatar belakangi migrasi tenaga kerja internasional, yaitu motif untuk menjual tenaga, kepandaian, atau keterampilan, dan motif sehubungan dengan penjualan teknologi ataupun penanaman modal. Motif pertama umumnya dari negara-negara berkembang ke negara maju atau kaya, sedangkan motif kedua umumnya dari negara-negara maju ke negara berkembang. Faktor pendorong migrasi. Yang pertama, berkurangnya sumber-sumber alam di suatu daerah, menurunnya permintaan atas barang tertentu yang bahan bakunya semakin susah diperoleh, seperti misalnya hasil tambang, bahan pertanian, kayu, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal akibat masuknya teknologi-teknologi baru yang menggunakan mesin dan alat-alat canggih. Yang ketiga, adanya tekanan dan diskriminasi dari sektor politik, agama, dan suku daerah asal. Yang keempat, ketidakcocokan dengan adat atau budaya dan kepercayaan di daerah asal. Yang kelima, alasan-alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa mengembangkan karir pribadi. Dan yang keenam, bencana alam di daerah asal. Faktor penarik migrasi. Yang pertama, adanya rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok. Kedua, adanya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ketiga, adanya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau lebih tinggi. Keempat, adanya lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan seperti fasilitas kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kelima, tarikan dari seseorang yang diharapkan sebagai tempat berlindung. Dan yang keenam, adanya aktivitas-aktivitas yang menarik seperti tempat hiburan atau pusat kebudayaan. Menurut International Labour Organization,
Definisi pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain yang akan dipekerjakan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Sehingga pekerja migran dapat diartikan sebagai seseorang yang akan pergi, sedang pergi, maupun telah pergi ke suatu negara dengan tujuan bekerja dan menerima upah di luar negeri. Untuk dapat menjadi pekerja migran, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 5 sebagai berikut. Setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, berusia minimal 18 tahun. Kedua, memiliki kompetensi. Ketiga, sehat jasmani dan rohani. Keempat, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial. Dan yang kelima, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Dokumen yang dipersyaratkan terdiri atas surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin wali, sertifikasi kompetensi kerja, surat keterangan sehat, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran, dan juga surat perjanjian kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.